Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Pertama-tama, kita panjatkan dan bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk melakukan Zoom, masih bertahan sampai di Zoom terakhir atau diskusi terakhir kali ini. Terlupa pula kita menentukan sholawat serta salam kepada Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Untuk mempersingkat waktu, dari kelompok yang terakhir ingin presentasi kelompok 8 yaitu Alianto Aseng, Ramita Rahman, Fitra Gobel. Kepada kelompok pemateri saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi hasil diskusi dari kelompok kami, stats fundamental. Adapun konsep stats fundamental norm dikemukakan oleh Hans Naujaski. Menurut Hans Naujaski, sebagaimana dikutip dari Jazim Hamidi dalam buku Revolusi Hukum Indonesia, makna, kedudukan, dan implikasi hukum naskah Proklamasi 17 Agustus tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia di halaman 68. Stats fundamental norm adalah landasan umum dari suatu tatanan hukum undang-undang dasar. Berdasarkan undang-undang dasar tersebut, terbentuklah suatu undang-undang yang memberikan wewenang untuk membentuk suatu peraturan. Next. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam buku Spiritualisme Pancasila tahun 2018, karya Foke Wasita Atmaja, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa Indonesia merupakan sumber motivasi dan aspirasi, tekad, dan semangat bangsa Indonesia. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu rangkaian utuh dengan proklamasi kemerdekaan. Maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah. Jika pembukaan diubah, berarti mengubah hakikat negara Indonesia yang sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Next. Dalam kedudukannya tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai yang pertama, norma hukum, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara maupun warga negara dan penduduk Indonesia. Yang kedua, berfungsi sebagai hukum dasar. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi, artinya setiap produk hukum harus berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan setiap alat kontrol, yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pembukaan membuat dasar-dasar fundamental negara stat fundamental norm, yaitu membuat pembentukan negara, bentuk negara, tujuan negara, kekuasaan negara, dan dasar filsafat negara. Yang kedua, memuat sifat-sifat fundamental dan asasi yang berkedudukan tetap dan tidak dapat dirubah. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu tertib hukum tertinggi dan pada hakikatnya kedudukannya lebih tinggi dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
harus dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar, rangka, dan suasana bagi negara dan tertib hukum Indonesia. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, alinea 1, 2, dan 3. Memuat pernyataan yang tidak memiliki hubungan kausal dan organis dengan pasal-pasalnya, menyatakan peristiwa atau keadaan yang mendahului terbentuknya negara Indonesia. Yang kedua, alinea keempat, memuat pernyataan mengenai keadaan setelah negara Indonesia terbentuk dan memiliki hubungan yang bersifat kausal dan organis dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada. Berikut yang diatur dalam Undang-Undang Dasar adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi berbagai syarat. Yang ketiga, negara Indonesia adalah berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Selanjutnya ditetapkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Next. Mungkin hanya itu saja pemaparan terkait materi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Moderator siapa? Moderator siapa? Oke, baik. Terima kasih. Dari kelompok 8 atas presentasinya atau pemaparan materi. Dari teman-teman sekalian, ada yang ingin bertanya terkait materi yang belum dipahami atau materi yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Saya kasih tanya jawab dengan 3 pertanyaan. Dipersilakan kepada forum. Yes. Tidak ada pertanyaan. Baik, dari forum tidak ada yang ingin bertanya? Nilai Pancasila dalam Universitas Fundamental. Kasih tenis ke sana tuh laptop pada itu bukan tidak ini yes. Tidak ada yang bertanya ini. Baik, forum sekali lagi ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Jika tidak ada dari sendiri moderator yang bertanya. Oke, bertanya dengan materi nilai Pancasila, bagaimana dari kelompok pemateri menanggapi cara mengimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Seperti yang kita ketahui, remaja atau pemuda zaman sekarang banyak sekali yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila. Mungkin itu dari saya pertanyaan. Terima kasih. Saya kembalikan ke pemateri. Baik, izin moderator ingin bertanya. Baik, dipersilakan. Saya akan bertanya kepada kelompok 8, bagaimana kedudukan Pancasila sebagai norma dasar dan norma fundamental negara?
Buka SSD dong kamu. Main. Tidak ada masuk. Kalau yang mau masuk, bilang masuk. Tidak ada, tidak muncul dorong ke itu. Kayak pada bahan udah ada orang. Apa itu Miko? Jadi saya bisa tahu. Kalau nih goreng Miko baru boleh. Oh, jadi goreng. Kalau goreng Miko barangkali orang Polandia. Baik, di kelompok materi mungkin bisa dipercepat untuk mempersingkat waktu. Izin menjawab pertanyaan moderator. Moderator izin menjawab pertanyaan. Baik, dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari moderator sendiri, yaitu cara implementasi nilai-nilai Pancasila di kehidupan milenial seperti sekarang, apalagi di era pandemi. Menurut saya, cara pengimplementasian nilai-nilai Pancasila di era sekarang itu dikembalikan lagi kepada kesadaran diri sendiri tentunya. Namun yang kita tahu sekarang kan Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19. Tentu mendengar hal ini kita di satu sisi harus mengeluh, harus sabar, namun di sisi lainnya kita harus bersyukur karena di sini merupakan wadah kita untuk bisa lebih mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Dengan wabah ini kita dapat dilatih lagi untuk mengimplementasikan, dapat dilatih lagi untuk berbaur dengan masyarakat, terutama dalam hal saling membantu bagi masyarakat yang sedang kesusahan, terutama yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Kira-kira seperti itu pandangan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih terkait jawaban yang diberikan Aldianto Hasing. Saya cukup paham dan cukup jelas apa yang ingin saya ketahui. Baik, saya selaku moderator juga dipersilakan untuk melanjutkan materi atau pertanyaan. Izin menjawab moderator. Baik, dipersilakan. Silakan menjawab pertanyaan dari Dwiandra.
Bagaimana kedudukan Pancasila sebagai norma dasar dan norma fundamental negara. Kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah yang fundamental hal ini terkait karena Undang-Undang Dasar harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental itu. Sebagai dasar negara, Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Artinya, segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Mungkin itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke forum. Apakah ada sanggahan atau tambahan terkait jawaban yang diberikan? Baik, jika tidak ada, saya kembalikan ke orang yang bertanya. Apakah ada tambahan atau sanggahan terkait pertanyaan-pertanyaan tadi yang telah dikemukakan? Baik, saya sudah mengerti. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ke materi. Mungkin masih ada Maaf pertanyaan. moderator, untuk pertanyaan yang ditampung cuma 2 pertanyaan dan itu sudah terjawab semua. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin dari kelompok pemateri yang menyimpulkan materi yang telah diberikan. Baik, untuk kesimpulan dari materi kami yaitu dari segala sumber hukum di Indonesia, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya telah dijabarkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia. Pancasila merupakan asas atau prinsip hukum yang merupakan sumber nilai dan sumber norma bagi pembentukan hukum derivatnya atau turunannya seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda, dan seterusnya. Hal demikian ini dapat kita simak dari rumusan pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menegaskan Pancasila merupakan sumber dari segala hukum. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kelompok 8 atau kelompok pengakhir dari penghujung materi. Mungkin dari kelompok pemateri juga sudah menuntaskan materi yang telah diberikan. Jadi untuk mempersingkat waktu juga karena waktu yang sudah larut, dari pemateri dan dari saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dari diskusi pertama sampai diskusi saat ini. Jadi mungkin itu saja dulu untuk menutupi diskusi kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarik.